Baik, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Amma ba'du, kita lanjutkan kembali kajian Fathul Muin kita dengan Syekh Zainuddin Al-Maliki rahimahullah taala, masih pada bab al-bai' ya, eh, jual beli, dan masih pada pembahasan eh, jual beli tidak tunai atau salam ya. Baik, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain wa kaunul muslimi fihi maqduran ala taslimihi fa fi mahillihi bi kasril hayy ay waqta hululihi fala yasihhu salamu fi munqati'in indal mahilli karutabi fi syita wa kaunuhu ma'luma qadrin bi kailin fi makilin أو وزن في موزون أو ذرع في مزروع أو عد في معدود. Ya. Wa kaunul muslimi fihi, dan eh, apa objek salam ya itu makduran ala taslimihi, ya mampu untuk di atau bisa untuk diserah terimakan fi mahillihi ketika waktu jatuh temponya, ya ketika waktu yang sudah ditentukan atau waktu jatuh temponya bahwa barang atau objek salam tersebut harus diserahkan. Dibacanya mahil ya. Kalau mahil bikasril hai itu artinya waktu hululihi, waktu jatuh tempo. Tapi kalau mahal itu tempat ya. Jadi jangan salah baca. Kalau mahil itu waktu, kalau mahal itu tempat. Jadi eh, barangnya, ya, objek salam ini dia harus bisa untuk diserah terimakan ketika sudah jatuh tempo, ya. Fala yasihhu salamu, maka tidaklah sah salam fi munqati'in, ya. Maka salam itu tidak sah, ya, untuk barang yang munqati' indal mahil, yang dia terputus atau tidak ada, sudah dipastikan tidak ada ketika waktu yang sudah disepakati kapan serah terima barang tersebut. Contoh apa? Misalkan karutobi fisyita, seperti kurma muda, ya, ketika waktu apa musim dingin, ya. Ketika musim dingin kurma muda ini tidak ada gitu ya. Nah, maka ketika dia salam, objek salamnya adalah kurma muda atau rutop, diserah terimakannya ketika asyita atau tadi musim dingin, nah itu tidak sah, ya, itu tidak sah. Makanya kalau ini tidak bisa untuk diserah terimakan ketika waktu jatuh tempo, maka itu tidak sah, ya. Ini eh, kalau itu apa makdur atas limihinya ini, misalkan sudah dipastikan ini tidak bisa, ya, seperti tadi. Ini secara kebiasaan tidak mungkin rutop itu ada ketika di musim dingin. Maka nah itu tidak mungkin gitu ya. Itu tidak mungkin. Kemudian wa kaunuhu ma'luma qadrin bikailin fi makilin. Dan juga objek salamnya ini dia harus diketahui kadarnya. Ma'luma qadrin. Jadi kan harus spesifik ya, harus dideskripsikan kan, harus dideskripsikan eh, apa objek salamnya ini, ya. Nah, ketika dideskripsikan ini maka harus jelas hitung dia hitungannya pakai apa nih, ya. Misalkan
Jika dia dihitung dengan volume, ya bikailin, maka ya itu harus dijelaskan, ya, karena nggak boleh, ya, sebagaimana kita sudah tahu bahwa memang objek akad itu kan ada dua, muayyan sama mausuf, ya, muayyan sama mausuf. Nah, kalau muayyan dia apa namanya? Dia kan harus dilihat ya, ru'yah. Nah, kalau mausuf atau deskripsi, dia kan ketika dia memang belum dilihat, nah maka dia harus jelas deskripsinya. Dan kalau misalkan dia bisa dihitung dengan volume, ukuran bisa diukur ya, dengan volume atau dengan berat atau dengan eh, jumlah, nah itu semuanya harus dijelaskan ya. Wa kaunuhu ma'luma qadrin, harus diketahui kadarnya, bikailin jika dengan volume, ya, fi makilin, ya, jika itu barang yang dihitung dengan volume maka harus diketahui volumenya. Awazin kalau itu timbangan maka fi mauzunin, ya, barang yang bisa ditimbang maka itu harus dijelaskan juga. Au dzar'in fi madru'in atau eh, ya apa, panjangnya, ya, ukuran panjangnya, ya, sesuatu yang memang bisa diukur dengan panjang, ya. Au addin fi ma'dudin atau dihitungnya dengan jumlah, ya. Au addin fi ma'dudin, ya, jadi hitungannya dengan jumlah. Nah, itu tergantung barangnya ini jenisnya apa. Apakah dengan volume ukurannya, timbangan, panjang, atau dengan jumlah, ya. Baik. Kemudian wasoha fi nahwi jauzin walauzin, ya, dan sah, ya, contohnya jauz, ya, apa, pisang, ya, itu mauz, apa, jauz itu apa, kelapa, ya, jauz walauz, lauz itu almond, ya, biwaznin, dengan timbangan, wa mauzunin bikailin yu'addu fihi dhabitan wa makilin biwaznin, ya. Nah, contohnya bisa misalkan, ya, dia bisa ditimbang pun juga dia bisa diukur dengan volume, ya, maka yu'addu fihi dhabitan, ya. eh nah, jadi kalau misalkan dia, ya, misalkan aslinya dia diukur dengan timbangan, tapi misalkan dia diukur dengan volume, ya, diukur dengan volume. Nah, yu'addu fihi dhabitan. Nah, itu tidak semua barang, ya, tidak semua barang. Tidak semua barang yang bisa diterapkan seperti ini, ya. Wazan diukur, ya, apa, suatu yang bisa, yang asalnya dengan timbangan atau berat tapi diukur dengan volume. Nah, ini yang yu'addu fihi dobiton, yang memang bisa diukur dan apa, dijadikan standar, ya. Ini tentu barang-barang tertentu, ya. Di sini disebutkan jauz sama lauznya. Almond, kacang almond sama jauz itu kelapa, ya. Kelapa, tapi kalau jauznya sendiri apa ya? Oh, dia kacang-kacangan, walnut, ya. Kalau jauz doang, kalau kelapa kan jauz hindi, ya. Kalau jauz doang namanya walnut, sejenis kacang-kacangan seperti kacang almond gitu, ya. Tapi beda. Kalau laos itu kacang almond, kalau jauz itu kacang juga, kacang Arab, tapi namanya walnut di sini. Ya. Nah, itu. Nah, dia bisa walaupun dia dengan timbangan, nah, dia diukur dengan volume juga bisa. Ya, wa makilin biwaznin, ya. Tapi tadi, ya, ini syaratnya, ini syarat. Yu'addu fihi dhabitan, ya. Yang mana eh yang tadinya dengan apa, timbangan kemudian diukur dengan volume itu bisa dijadikan apa namanya, standar gitu, ya. Artinya tidak ada perselisihan di situ, ya, tidak ada perselisihan antara kedua belah pihak. Nah, wala yajuzu fi baydatin wa nahwiha, ya, wala yajuzu fi baydatin wa nahwiha li'annahu la li'annahu yahtaj ila dzikri jirmiha.
Nah, yang tidak boleh itu di misalkan telur. Telur kan ditimbang ya, bukan di volume, ya, ya kan? Telur itu kan ditimbang bukan di volume. Karena kenapa? Karena karena telur ini kan agak besar ya, maka perlu tahu berapa berat setiap telurnya gitu kan. Jadi karena telur itu dan sejenisnya itu dia perlu diketahui ya jirmnya, ukurannya, ukuran sama dengan beratnya. Ya, ila dzikri jirmiha ya ukurannya untuk apa? Dia karena perlu untuk menyebutkan ukurannya dan juga ma'a wazniha dan juga apa? Beratnya. Fayurithu izzatal wujud. Ya, fayurithu izzatal wujud. Oh, ini maksudnya ini ya. Wala yajuzu fi baydatin wa nahwiha. Sebentar. Wala yajuzu assalamu. Afwan. Wala yajuzu assalamu di sini. Afwan, saya salah mungkin salah apa namanya menjelaskan. Wala yajuzu assalamu dan tidaklah boleh salam ya akad salam di telur ya dan juga sejenisnya. Kenapa? Li'annahu yahtaju ila dzikri jirmiha karena ketika salam dalam apa objeknya itu adalah telur itu membutuhkan apa menyebutkan ukurannya dan juga timbangannya ya ukurannya dan juga timbangannya fayurithu izzatal wujud. Nah, kalau seperti ini maka itu sulit untuk ditemukan. Itu sulit untuk ditemukan ya, sulit untuk ditemukan. Tadi kan apa ukurannya harus misalkan segini ya di, dijelaskan ya ukurannya segini terusnya beratnya segini ya. Apakah ini eh, menjadi suatu kesepakatan? Eh, nah, di sini dikatakan di dalam apa Fathul Muin ya, in arada al-wazn at-taqribi ittajaha sihhatuhu fi suratain lintifai izzatil wujud. Jadi kan eh, apa di sini konteksnya adalah kalau misalkan tadi kan harus kalau apa jual beli salam telur ini dia harus menyebutkan ukuran dan juga apa timbangannya, ukuran dan timbangan. Nah, kalau seperti ini maka nanti ya sulit untuk didapatkan gitu kan, karena pasti akan berbeda-beda gitu kan. Nah, kalau misalkan ilatnya seperti ini maka di sini dikatakan nam in arodal wazna at-takribi. Nah, kalau seandainya yang menjadi standar adalah timbangan perkiraan timbangan ya, perkiraan timbangan. Maka itu dikatakan sah. Karena apa? Ilat eh, jarang apa apa namanya sulit untuk ditemukannya ini tidak ada jika memang standarnya adalah timbangan atau perkiraan timbangan ya atau timbangan yang dikira-kira ya timbangan ya dikira-kira. Nah maka eh, kalau seperti ini konteksnya maka seandainya ya salam telur ini memang bisa dipastikan jumlah apa timbangannya ya bisa dipastikan timbangannya kemudian ukurannya ya dan timbangan dan ukurannya ini standarnya itu bukan secara pasti bukan apa 100 harus 100 misalkan kita pengen 100 kilo ya kalau 100 kilo pas mungkin ya sulit gitu kan tapi kalau mendekati 100 kilo itu bisa saja seperti itu. Nah, makanya kalau akadnya itu adalah 100 kilo lebih dikit atau kurang dikit itu ditoleransi, maka itu apa? Itu sah. Ya, maka itu apa? Itu sah. Baik. Sudah dipahami ya?
Baik, kemudian wa yushtaratu aidan bayanu mahalli. Nah, di sini mahal ya. Kalau mahal tadi apa? Tempat ya. Kalau mahil itu waktu. Dan disyaratkan juga menjelaskan tempat serah terima lil muslimi fihi. Mahalli taslimin lil muslimi fihi. Dan disyaratkan juga menjelaskan tempat serah terima objek salam. In uslima bimahallin. Nah, kalau memang ya ketika akad itu ya atau bukan in uslima bimahallin la yasluhu taslim ya kalau misalkan apa dia akad salam di tempat yang tidak layak untuk serah terima ya jadi misalkan dia akad salamnya di tempat yang tidak layak untuk serah terima ya di sini contohnya kan aqada fi wasati lujatin au fi badiyatin ya contohnya misalkan dia di tempat yang apa di pelosok gitu ya di pelosok di pedalaman kalau di pedalaman ini kan misalkan akad salamnya dia di pedalaman sulit untuk dijangkau nah otomatis ketika akad salamnya ini di tempat yang tidak layak untuk serah terima maka harus ditentukan harus ditentukan serah terimanya itu di mana ya ini kalau misalkan akad salamnya yaitu terjadi di tempat yang tidak layak untuk serah terima. Contohnya tadi di apa? Di pedalaman gitu ya, yang sudah dijangkau orang. Au lihamlihi ilaihi mu'nah, au lihamlihi ilaihi mu'nah. Atau misalkan di tempat yang layak untuk serah terima, tapi ya untuk membawa barang apa? Barang atau objek salamnya itu ini membutuhkan mu'nah atau ongkos ya. Ini membutuhkan ongkos. Maka harus diperjelas ya. Harus diperjelas apa di mana tempat untuk serah serah terimanya. Kalau misalkan eh, serah terimanya itu di rumahnya, ini kan nggak perlu apa bukan bukan serah di rumah si penjual atau di tokonya si penjual gitu ya. Di serah terimanya di tokonya penjual kan akadnya di tokonya penjual, kemudian serah terimanya pun di tokonya si penjual. Nah, ini tidak perlu dijelaskan ya tidak perlu dijelaskan atau ya si ininya si apa pembelinya udah inisiatif gitu untuk mengambil tapi kalau misalkan ini mau dikirim ke rumahnya si pembeli ya mau dikirim ke rumah pembeli ini kan butuh ongkos kirim ya butuh ongkos kirim maka harus diperjelas ini mau dikirim kemana ya supaya nanti ketika timbul biaya di situ nah itu tidak merugikan salah satu pihak ya. Baik, walau dhafiral muslimu bil muslami ilaihi ba'dal mahilli fi ghairi mahalli taslim walinaqlihi ila mahalli dhafari mu'natun lam yalzamhu ada'un wala yutalibuhu biqimatihi. Ya, baik. Walau dhafira al muslimu bil muslami ilaihi ba'da al mahilli. Ya. Fi ghairi mahalli taslim walinaklihi ila mahalli dhafari mu'natun lam yalzamhu ada'un wala yutalibuhu bighimah. Nah, kalau seandainya eh, apa orang muslim ini berarti orang yang berakad salam ya, orang yang berakad salam. Ada muslim ilaihi ya. Ada muslim, ada al muslamu ilaihi ya. Al muslim itu orang yang si apa namanya? eh Sebentar, Muslim itu dia pembeli ya, pembelinya ya. Muslim wal Muslim ilaihi. Benar ya?
Ya, Muslim itu pembeli dan Muslim ilaihi itu penjual ya. Ya. Nah, walau dhafira, nah jikalau si pembeli ini dia menemukan ya, bertemu lah ya, bertemu dengan penjual ya. Dia sudah akadnya apa udah terjadi akad salamnya, kemudian di kemudian hari si pembeli ini ya pembeli salam ini bertemu dengan si penjual ya. Ba'dal mahili setelah jatuh tempo. Tapi fi ghairi mahallit taslim tapi bukan di tempat serah terima salam ya. Bukan di tempat serah terima salam yang sudah ditentukan. Walinaklihi ila mahalli dhafari mu'nah. Nah, tapi eh kalau dia misalkan dia ketemunya di Bogor ya. Dia ketemunya di Bogor dan ini sudah jatuh tempo ya. Harus sudah diserah terimakan barang tersebut ya. Nah, kemudian tapi kesepakatannya itu serah terima di Jakarta. Ketemuannya di Bogor. Ketemu secara nggak sengaja ya. Ketemu nggak sengaja gitu ya. Zofar namanya juga ya. Ini ketemu tidak sengaja. Kesepakatan awalnya itu serah terima di Jakarta. Nah, nah untuk serah terima di Bogor ini kan butuh munah ya, butuh biaya, timbul biaya di situ. Maka lam yalzamhu adaun, ya lam yalzamhu adaun wala yutalibuhu biqimatihi, maka lam yalzamhu adaun di sini ya si penjual itu tidak wajib untuk serah menyerahkan eh, apa barangnya ya, tidak wajib untuk menyerahkan apa barangnya objek-objek salamnya wala yutalibuhu biqimatihi dan juga si pembeli tidak boleh menuntut ya eh, apa tidak boleh menuntut apa kimah dari muslam fihi itu apa kimah dari muslam fihi itu yaitu senilai dengan objek salam tersebut ya jadi gini konteksnya seandainya ini sudah jatuh tempo nih. Nah, tapi si penjual ini belum belum menyerahkan objek objek salamnya. Dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya ketemulah secara tidak sengaja di Bogor ya. Tadi kesepakatannya untuk serah terima di Jakarta. Nah, ketika itu dituntutkan sama si pembeli ini, ayo serahkan ininya barangnya. Kenapa? Ini kan sudah jatuh tempo nih. Nah, di sini si penjual tidak wajib untuk serah terima dan juga pembeli tidak boleh juga untuk menuntut diganti dengan yang semisalnya gitu kan. Nah, tapi nah lalu bagaimana dia bisa mendapatkan haknya kan salam ini kan dia sudah membayar kan gitu ya. Dia sudah membayar. Nah, di sini dikatakan qala Zarkashi lakin lahu da'wa alaihi, tapi dia boleh untuk mendakwakan perkara ini gitu ya ke pengadilan lah gitu ya. Dan juga wa ilzamuhu bisafari ila mahalli taslim awit taukil wala yuhbas. Dan juga dia boleh mewajibkan ke penjual itu untuk kembali ya untuk pergi ke mahali taslim ke tempat yang disepakati untuk serah terima. Awit taukil atau mau mewakalahkan ya wala yuhbas tapi tidak dihukum di penjara. Ya ini konteksnya pada zaman dahulu ya. Ya kalau sekarang ketika ada apa misalkan sudah janji gitu ya dan sudah jatuh tempo tapi belum diserah terimakan maka ya ini bisa dituntut ya. Ya mungkin ahli hukum lebih tahu lah ya bagaimana cara menuntut orang tersebut ketika dia melanggar melanggar janji khususnya di ini ya hukum yang berkaitan dengan perdagangan seperti ini. Oke. Eh, kemudian wa yasihu salamu halan wa muajjalan bi ajalin ma'lum la majhul wa mutlaquhu hal wa mutlaqul muslimi fihi jayyid. Nah, tadi ini sudah pernah disinggung sah salam sekarang atau eh, apa namanya muajjal atau
di di apa tidak kontan ya, halan sekarang atau entar gitu ya, atau diakhirkan gitu ya, atau tidak kontan. Biajalin maklum tapi waktunya harus diketahui ya. Jadi salam itu boleh sekarang ya, hari ini juga serah terimanya, atau muajjal atau nanti, tapi waktunya harus diketahui ya, tidak majhul ya, tidak diketahui, tidak boleh tidak diketahui. Nah, kalau misalkan saya mau salam barang ini uangnya, tapi tidak disebutkan apakah sekarang atau nanti gitu kan untuk serah terimanya, maka kalau kondisi seperti itu tidak ada penyebutan waktu, maka maka otomatis yang dimaksud adalah saat itu juga ya, serah terima barangnya. Wa mutlaqul muslimi fihi jayyid. Nah, kalau misalkan tidak disebutkan objek salamnya ini apa kualitasnya ya, kualitasnya ini bagus, yang bagus atau yang jelek atau yang biasa aja. Nah, ya, yang bagus banget, biasa atau yang jelek gitu kan. Maka ketika tidak disebutkan kualitasnya, nah maka ambil yang pertengahan yaitu jayyid ya, yang bagus ya, bukan bagus banget gitu kan, tapi yang bagus ya biasa gitu kan, pertengahan, kualitasnya yang pertengahan gitu. Ya, kalau misalkan beras ya beras yang kualitasnya yang pertengahan gitu ya, bukan bukan yang premium banget atau bukan yang eh, raskin gitu, yang beras miskin bukan ya. Baik. Nah, itu terkait dengan salam ya, terkait dengan salam. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, salam itu boleh salam hari ini ya, artinya tidak perlu dinanti, boleh juga dinanti. Kalau di mazhab yang lain kan salam hal itu atau salam saat itu juga itu tidak diperbolehkan, bolehnya itu salam muajjal ya, karena namanya salam pasti tidak kontan kan gitu ya. Nah, kemarin kita sudah singgung bagaimana contohnya salam hal, yaitu ketika misalkan sudah datang di counter, kemudian dia jual beli, misalkan pengen beli HP ya, kemudian tidak ready misalkan stoknya, tapi dia pengen hari itu juga, saat itu juga mau dapat barangnya. Nah, di situ si penjual ya akhirnya mencari barang saat itu juga yang sesuai dengan spesifikasi. Nah, itu kan biasa terjadi tuh ya, khususnya di mall-mall yang memang di situ semuanya counter itu memang berjejer gitu ya, counter HP berjejer di situ. Nah, itu menggunakan akad apa salam hal, yang penting apa deskripsinya jelas ya, deskripsinya apa jelas. Jadi menjual barang berdasarkan deskripsi bukan berdasarkan definitif ya. Dan ini tidak termasuk dengan apa jual beli barang orang lain. Ingat, jual beli barang orang lain itu yang dimaksud adalah yang muayyan, yang definitif ya. Ketika sudah diidentifikasi, oh ini si barangnya punya si fulan, saya mau beli barang punya fulan. Dengan seenaknya aja kita menjual barangnya fulan tanpa ada restu dari si fulan. Nah, ini kan nggak boleh ya. Tapi kalau kita jual barang orang lain tapi secara deskriptif, nah ini boleh ya. Ya itulah hakikat daripada salam itu sendiri ya. Makanya eh, saya sering singgung, ini kita akadnya secara definitif atau deskriptif. Kalau deskriptif maka masuk salam, kalau definitif ini masuk apa muayyan gitu kan. Dan ini kita sudah bahas, kalau muayyan itu harus, kalau barangnya itu tidak ada saat akad, maka harus pernah dilihat oleh salah satu orang yang berakad, atau sudah diketahui lah barangnya oleh eh, eh, para para pihak yang berakad. Kalau deskriptif ya, otomatis memang barangnya itu tidak ada saat akad, sehingga dia mengacunya pada deskripsi barang tersebut. Kalau sesuai maka itu wajib untuk diterima, kalau tidak maka dikembalikan sesuai dengan dan dia harus menyerahkan, si penjualnya harus menyerahkan sesuai dengan deskripsi yang ada. Baik, ada satu permasalahan lagi yang mungkin ini masalah yang baru ya, cukup baru, dan ini diterapkan di perbankan. Kan kalau ini salam yang terjadi di zaman dahulu itu salam eh, cuma dua pihak saja ya, pembeli dengan penjual. Nah, sekarang kan kita kalau di zaman sekarang ini ada institusi bank ya, institusi perbankan. Institusi perbankan ini kan dia sebagai lembaga
apa intermediasi, ya. Dia memediasi antara orang yang punya kelebihan uang dengan orang yang membutuhkan uang, gitu ya. Nah, eh, kalau konvensional kan jelas ya, dia akadnya antara para pihak tersebut, akadnya adalah hutang, gitu ya. Dia orang yang dia menitipkan uang, orang yang punya kelebihan uang itu menitipkan uangnya ke bank, dan bank ini menyalurkan ke yang membutuhkan dengan akad pinjaman, gitu ya. Nah, tapi kalau di bank syariah, dia disebut dengan pembiayaan. Ada akad qard, tapi yang paling sering adalah akad pembiayaan. Nah, kalau akad qard ini bank juga tidak mau, karena kan memang bank itu kan yang institusi apa namanya, waralaba ya, yang memang mencari keuntungan, bukan yang nirlaba gitu. Nah, sehingga dia apa ingin mencari keuntungan, maka akad yang sering dijalankan adalah akad pembiayaan. Ada murabahah, mudharabah, ada salam juga, ada istisna. Nah, salam juga dipakai ya di apa di bank syariah. Nah, tapi salam yang di sini ini salamnya ada tiga pihak ya. Kalau tadi kan penjual dengan pembeli. Nah, kalau di sini salam ini yang dilakukan di bank adalah salam paralel, atau yang bahasa Arabnya adalah salam muwazi, ya. Salam muwazi atau salam paralel, ya. Nah, ini juga bisa nanti diterapkan di kehidupan kita selain institusi bank ya. Jadi ini bukan cuma diterapkan di bank saja. Ya, salam paralel itu bagaimana? Jadi kalau di bank itu, kalau akad salam maka biasanya ini tertuju pada jual beli apa pertanian ya, hasil pertanian, hasil pertanian. Semisal saya tadi beras ya, buah-buahan gitu. Hasil pertanian atau perkebunan biasanya kalau pakai akad salam. Jadi misalkan si si petani ini butuh uang, butuh modal untuk membiayai ladangnya, ya. Pergilah dia ke bank, ya, ke bank. Nah, tapi kan bank nggak mungkin akadnya tadi pinjaman, karena kalau pinjaman nggak mungkin menghasilkan keuntungan. Nah, kemudian bank ini menawarkan siapa nih pengusaha yang membutuhkan misalkan beras, ya. Misalkan kemungkinan berapa nih penghasilan atau hasil dari ladang tersebut, sawah tersebut, misalkan 10 ton, ya. Dicarilah misalkan yang mau beras 10 ton dengan kualitas seperti itu. Nah, nanti, ya, dia jadi petani akad salam dengan bank, bank akad salam dengan pengusaha, gitu ya, pengusaha beras, ya, atau eh, tengkulak, ya, tengkulak. Jadi tengkulak apa namanya, beli kepada bank, bank beli kepada petani, gitu. Ya, jadi ada tiga pihak, satu, dua, dan tiga. Ya, ini namanya salam salam paralel, ya, salam paralel. Nah, ini juga bisa kita terapkan. Jadi kita sebagai pihak yang mempertemukan eh, dua pihak tadi, ya, yang membutuhkan. Oke ya, sudah dipahami ya. Jadi salam paralel ini juga diterapkan di bank dan bisa kita terapkan di kehidupan kita juga. Ada bukan hanya salam paralel, ada juga istisna paralel ya. Istisna itu jual beli untuk yang sifatnya itu mebel ya, yang sifatnya mebel. Nah, bedanya salam dengan istisna, kalau istisna ini dia kan kaitannya dengan mebel ya. Nah, tapi bedanya kalau salam kan uangnya itu harus kontan di awal. Nah, kalau istisna itu boleh setengahnya, boleh sebagiannya saja. Nah, tapi istisna ini nggak semuanya ulama sepakat akan kebolehannya. Madzhab Syafi'i itu tidak membolehkan. Karena walaupun misalkan dia mebel sekalipun, ini jatuhnya salam. Ya, jatuhnya salam, bukan istisna. Tapi kalau di madzhab Abu Hanifah,
mebel ini jatuhnya istisna, bukan salam. Kenapa? Karena membuat mebel ini bukan hanya membuat mebel saja ya. Misalkan jahit misalkan ya, membuat baju misalkan ya. Itu kenapa dikategorikannya berbeda di luar, bukan salam tapi ada akad baru yaitu istisna? Karena kenapa? Karena di situ ada unsur jasa ya. Ada unsur jasa. Jadi ada dua unsur situ, ada unsur barang yang dituju dan ada unsur jasa ya. Karena ada dua unsur ini maka dia berbeda dengan salam. Kalau salam ini kan yang dituju hanyalah barangnya saja. Sedangkan jasa itu ya tidak menjadi fokus ya. Sedangkan kalau di istisna ini di situ ada jasa ya. Jadi ada gabungan antara ijarah dengan jual beli ya. Ada ijarah ya dengan bai' jual beli ya. Nah, karena ada dua gabungan ini maka muncullah akad baru yaitu namanya istisna ya, istisna. Ada ijarah, jasa dan ada jual beli. Nah, kalau istisna ini dia boleh sebagian DP doang misalkan. Kalau kita mau mesen mebel kan, nah saya mau mesen mebel spesifikasinya ini. Nah, kita DP dulu. Nah, itu boleh istisna karena akadnya. Itu dalam mazhab Abu Hanifah ya. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh karena dia kategorinya salam juga. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah ini boleh karena ini jatuhnya adalah istisna. Mau buat rumah ya, kita DP dulu. Istisna jatuhnya. Mau renovasi rumah, istisna ya. Karena ada ijarah, ada jual beli. Iya, bisa dipahami ya. Eh, Baik, ada yang mau tanyakan sebelum atau didiskusikan sebelum kita cukupkan sampai sini. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini dulu. Kita akhiri membaca Mudalah dan Tauhid. Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi